Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Lingkar Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan sebuah alur cerita series live action Avatar The Last Airbender. Serial live action Avatar sudah ditonton 21,2 juta kali sebanyak 153,4 juta jam selama 4 hari. Penayangan sejak rilis pada 22 Februari 2024. Sebelum menonton, Mimin menghimbau agar semua warga masyarakat nonton filmnya juga. Karena ada Mas Rui Iskandar, pemeran Letnan Ji berasal dari Indonesia. Jadi baiklah, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, mari kita simak bersama-sama alur ceritanya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Di awal scene kita akan diperlihatkan seorang pengendali tanah yang sedang baku hantam berusaha melarikan diri. Setelah mendapatkan gulungan informasi mengenai rencana perang dari negara api yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Perkelahian pun tidak terhindarkan dengan saling jual beli serangan. Pemuda itu pun meminta kepada salah satu rekannya untuk segera pergi menyelamatkan gulungan informasi tersebut. Sementara itu, ia mengorbankan dirinya menghadapi prajurit pasukan negara api. Namun naas, dengan serangan yang beruntun dan kalah jumlah, pemuda itu pun akhirnya harus tumbang dan segera dibawa ke hadapan Yang Mulia Raja Sojin untuk dimintai keterangan dan bertanggung jawab. Sudah membuat suasana menjadi gaduh. Tapi ternyata sang Raja Sojin memang sudah merencanakannya dengan sengaja agar informasi perang negara api bisa menyebar ke semua negara, sehingga semua negara hanya fokus untuk melindungi satu titik lokasi saja, dengan tujuannya adalah menjadikan negara api sebagai negara penguasa. Air, tanah, api, udara, selama ribuan tahun 4 negara hidup damai berdampingan berkat adanya Avatar, penguasa 4 elemen penjaga keseimbangan antar bangsa. Saat Avatar meninggal, maka secara otomatis akan terlahir di tubuh lain dalam siklus reinkarnasi. Akan tetapi sejak Avatar terakhir meninggal dunia, reinkarnasi selanjutnya berasal dari klan pengendali udara tak kunjung datang. Hal tersebut dimanfaatkan sang Raja Api untuk dapat menguasai dunia. Tetapi ia harus dapat memusnahkan Avatar selanjutnya yang terus diwaspadainya. Because we have to kill them all. Waktu yang terus berlalu, kita diperlihatkan seorang bocah berkepala plontos pengendali udara bernama Aang yang diyakini akan menjadi Avatar selanjutnya. Akan tetapi, Biksu Gyatso belum enggan memberikan informasi ke Aang karena ia masih sangat belia dan belum siap memikul tanggung jawab yang sangat besar. Gyatso malah memerintahkan murid-murid lainnya untuk mempersiapkan sebuah perayaan menyambut datangnya Hari Komet yang akan dihadiri oleh para pengendali udara di seluruh dunia. Pada akhirnya terlihat para biksu yang tengah rapat dan memanggil Gyatso untuk membicarakan rumor mengenai negara api yang kini sudah berubah menjadi semakin kuat. Sehingga dunia saat ini butuh sosok Avatar untuk bisa mengatasinya. Aang yang belum dapat dipastikan sebagai Avatar selanjutnya harus dikirim ke tempat untuk berlatih 4 elemen. Para biksu menegaskan hal tersebut dengan tujuan dapat menyelesaikan kekacauan yang sedang terjadi. Biksu Gyatso pun mengumpulkan keberanian untuk mendekati Aang dengan mengajak berbicara mengenai silsilah Avatar yang selalu bereinkarnasi ke setiap elemen dalam setiap generasi. Yang Chen pengendali udara, Avatar pertama, kemudian Kuruk Avatar kedua dari suku air, Kyoshi Avatar ketiga dari pengendali tanah, dan Roku Avatar keempat dari negara api. Selanjutnya berarti Avatar akan kembali bereinkarnasi dari pengendali udara dan itu adalah Aang, seorang bocah yang istimewa. Dalam kondisi saat ini negara api telah mengambil jalan yang menyimpang demi dapat menguasai dunia. Itu artinya Aang sebagai reinkarnasi Avatar harus segera berlatih untuk dapat menguasai 4 elemen dan menghentikan ulah dari negara api. Sontak Aang yang mengetahui hal itu benar-benar kaget bukan main dan merasa ada beban yang sangat berat karena ia masih anak kecil yang harusnya dapat menikmati waktu bermain tanpa sebuah tanggung jawab yang sangat berat. Biksu Gyatso pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu merupakan salah satu takdirnya. Aang yang merasa masih belum percaya atas kenyataan yang terjadi, merenung seorang diri dan akhirnya bersama si bison apa terbang menyusuri samudera agar bisa mendapatkan ketenangan diri.
Saat Eng dan Apa tengah terbang secara tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah badai besar yang menghantam hingga menyebabkannya tergulung ombak dan Eng pun seketika memancarkan cahaya putih. Sementara itu, sesuai dengan rencana sang Raja Api Sojin, pasukan negara api pun mulai menyerang kuil udara selatan dan terjadilah peperangan yang tak dapat dihindari lagi. Penyerangan yang sudah direncanakan sejak awal oleh negara api membuat perlawanan yang dilakukan oleh para pengendali udara seakan tidak ada artinya sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan kakek biksu Gyatso yang sudah lansia pun berusaha mengerahkan semua kemampuannya untuk melindungi siswa-siswi kuil udara. Akan tetapi keadaan tidak berubah, karena malam hari itu bertepatan dengan fenomena munculnya komet besar, sehingga kemampuan pengendalian api meningkat secara drastis lebih kuat. Raja Sojin pun dengan sangat mudah membakar tempat itu. 100 tahun sejak negara api menyerang, Shin pun memperlihatkan ke wilayah Teluk Serigala, sebuah tempat pemukiman penduduk keturunan suku air yang masih tersisa. Kemudian muncullah Sokka dan Katara, seorang pemuda dan pemudi harapan bangsa. Mereka merupakan anak dari Raja Salju sebelumnya, yaitu Hakoda. Katara sendiri merupakan keturunan pengendali air yang saat ini masih tersisa. Kemudian Sokka, kakaknya harus dituntut menjadi dewasa oleh keadaan, karena kedua orang tuanya telah tiada akibat tragedi peperangan melawan negara api. Mereka berdua yang nampak tidak akur itu selalu hidup bersama. Terlihat sedang mengendarai perahu kecil, tapi tiba-tiba dikagetkan dengan dorongan air yang kencang hingga membuatnya tanpa sengaja menabrak es batu besar di hadapannya. Katara yang agak sedikit aneh melihat bongkahan es besar, ia mulai menggunakan kemampuan pengendalian airnya agar bisa segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan ledakan yang hebat. Kemudian pun Shin berpindah, terlihat ada Pangeran Zuko, seorang putra mahkota Raja Api Ozai, cicit dari Raja Api Sojin. Ia pun juga melihat ada sebuah cahaya besar dari kejauhan dan ia pun meyakini hal tersebut merupakan tanda kemunculan sang avatar. Pangeran Zuko memutuskan untuk pergi ke Teluk Serigala sumber cahaya tersebut. Pangeran Zuko pun menceritakan kejadian yang ia lihat kepada Pak D-nya, yaitu Pak D Iroh, seorang mantan jenderal panglima perang. Pak D Iroh menganggap kilatan cahaya yang Pangeran Zuko lihat hanyalah fenomena alam biasa. Akan tetapi Pangeran Zuko tetap kekeh pergi ke Teluk Serigala untuk memastikannya. Di sisi lain, Katara memutuskan diri untuk membawa Aang ke pemukiman Teluk Serigala karena ia merasa pucah unyu itu tidak berbahaya dan butuh pertolongan. Kemudian setibanya di tempat, Bude Warni sebagai ketua suku air merasa terkaget-kaget melihat tubuh Aang yang memiliki tanda sebagai pengendali udara. Hal tersebut mengundang pertanyaan mengingat pengendali udara sudah dinyatakan punah. Saat kondisi Aang mulai membaik, ia pun bercerita bahwa benar adanya ia merupakan pengendali udara biasa yang terhantam badai bertepatan dengan fenomena hari komet terjadi. Kemudian Bude Warni menyampaikan bahwa kuil udara selatan adalah tempat pertama yang di bumi hanguskan oleh negara api yang menyerang dengan brutal. Dan hari komet besar terakhir kalinya terjadi 100 tahun yang lalu. Bude Warni pun semakin yakin bahwa Aang adalah sang avatar yang sudah dinantikan selama ini. Mendengar hal itu membuat Aang merasa sedih karena semua orang yang ia sayangi telah meninggal dunia.
Katara yang melihatnya berusaha membuat Aang tenang karena ia juga pernah merasakan kehilangan orang yang ia cintai, yaitu ayahnya akibat serangan negara api. Sokka dan pemuda lainnya seketika harus siap siaga menyiapkan diri untuk melakukan perlawanan. Setelah menyadari keberadaan kapal negara api yang mulai mendekati Teluk Serigala, setibanya Pangeran Zuko pun melabuhkan kapal dan langsung memperkenalkan diri sebagai putra sulung Raja Api Ozai yang datang untuk membawa seseorang yang asing bukan dari penduduk Teluk Serigala. Seketika Sokka mendengarkan hal itu berniat hendak menyerahkan Aang agar tidak ada korban dan penduduk aman. Akan tetapi langkahnya terhenti oleh Katara dengan sikap tegasnya karena Aang adalah avatar harapan manusia dunia. Sokka akhirnya kebingungan dihadapkan keputusan yang berat, yang akhirnya memutuskan untuk berduel seorang diri dengan tangan kosong agar mereka segera pergi. Benar saja, duel pun tak terhindarkan lagi. Sokka yang tak memiliki skill pengendali harus mengaku kalah dengan jurus pengendalian Pangeran Zuko dan ia pun dengan mudah ditumbangkannya. Melihat kejadian itu, Aang akhirnya keluar dari persembunyian dan menghentikan perduelan Zuko dan Sokka. Aang pun langsung menyerahkan diri agar hal buruk tidak terjadi. Kejadian tersebut ternyata membuat Sokka dan Katara tersentuh hatinya hingga akhirnya memutuskan untuk pergi menyelamatkan Aang yang disekap Pangeran Zuko. We have to do something. Sokka, we have to... Now, let's go save that. Akhirnya Aang dimasukkan ke ruang tahanan agar tidak bisa melarikan diri. Kemudian ada Pak De Iroh terlihat sangat jelas begitu segan atas keberadaan sang avatar. Tidak butuh waktu lama, Aang telah berhasil memanfaatkan hal itu untuk mengantongi kunci penjara dan tanpa sengaja, ia sempat menemukan sebuah buku yang berisi kisah masa lalu para avatar dan mengambilnya, sampai akhirnya ia benar-benar pergi melarikan diri. Hingga secara tiba-tiba Sokka dan Katara muncul datang tepat waktu menyelamatkan Aang melalui bison apa. Meskipun mereka selamat, sepertinya tidak bisa bernafas lega. Karena jelas negara api terus melakukan pengejaran untuk mendapatkan avatar bagaimanapun caranya. Katara pun menegaskan bahwa mereka tak dapat kembali ke Teluk Serigala demi keselamatan para penduduk agar tidak menimbulkan hal yang berbahaya. Aang pun seketika membawa Sokka dan Katara ke kuil udara selatan agar bisa sembunyi dan enggan melihat kondisi terkini. Setibanya di sana ternyata tinggal puing-puing saja. Akibat ulah kekejaman serangan negara api, Aang pun tanpa sengaja melihat jasad Biksu Gyatso yang sudah tinggal tulang belulang. For anyone, but you'll remember that. Katara terus-menerus mengingatkan Aang untuk bersabar menyaksikan kebenaran yang telah terjadi. Hingga Aang mulai menyatakan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan manusia mati dengan sia-sia. Dan akan memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka, berlatih menguasai 4 elemen agar sang avatar dapat mengembalikan kedamaian dunia. I know where this will all lead. I'm the Avatar. Get it? Dengan bermodalkan buku yang berada di tangan Aang, yang diambil di kamar Pangeran Zuko, mereka dengan mudah dapat mengetahui titik lokasi kuil avatar Kyoshi yang terlahir di kerajaan bumi.
Dan Aang pun begitu yakin bisa mendapatkan sebuah petunjuk dari bekas-bekas peninggalannya. Namun perhatian mereka tersita oleh seekor lemur bersayap. Hewan langka yang dulu dapat terbang bebas ke sana kemari, akan tetapi saat ini sudah tak tersisa lagi. Hingga tanpa sengaja Katara menyadari ternyata Bude Warni memberikan semua catatan langkah-langkah menjadi pengendali air yang sejati, yang selama ini disembunyikan agar bisa menghindari kejaran pengendali api. Katara pun semakin meyakini bahwa sudah menjadi takdirnya, sehingga mereka langsung memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan lemur bersayap yang akan kita kenal sebagai Momo menjadi teman barunya dalam serunya petualangan bersama tim Avatar. Sementara itu, Pade Iroh ternyata membawa Pangeran Zuko pergi ke pelabuhan markas Komandan Negara Api setempat agar mendapatkan informasi sehingga mereka dapat menentukan akan pergi kemana selanjutnya. Awal mula Pangeran Zuko tak menyukai rencana tersebut, karena jika informasi keberadaan Avatar menyebar luas, maka akan semakin sulit mendapatkan Avatar, dan kesempatan untuk membuktikan sebagai putra mahkota akan hancur. Pade Iroh yang sudah tua dan bijaksana meminta Pangeran Zuko untuk tetap tenang, dan mereka pun bergegas menemui Komandan Zhao untuk mendapatkan informasi tanpa memberitahu apa yang menjadi motif mereka sebenarnya. Siapa sangka kunjungan ini menimbulkan kecurigaan mendalam, dan pada akhirnya Komandan Zhao mengetahui bahwa kedatangan mereka hanya untuk mencari informasi tentang keberadaan Avatar. Sehingga Komandan Zhao langsung meminta ajudannya untuk mencari informasi lebih detail. Kemudian scene berpindah ke Aang, Sokka, Momo, dan Appa. Mereka pun berhasil tiba di kuil Avatar Kyoshi. Namun dengan ngawurnya, Sokka bergegas masuk ke dalam kuil untuk memastikan apa yang dapat mereka temukan. Tapi tiba-tiba... wanita yang mirip dengan pakaian Avatar Kyoshi yaitu Suki, secara tiba-tiba Suki dan beberapa penjaga keamanan datang menyerang. Tetapi untungnya saja Katara memberikan penjelasan bahwa Aang merupakan sosok Avatar yang telah lama hilang, dan bahkan patung Avatar Kyoshi juga memberikan sebuah pertanda kepada Aang. Akhirnya Aang, Katara, dan Sokka pun langsung dihadapkan dengan orang tua Suki sebagai tetua Pulau Kyoshi untuk mengetahui secara pasti apa yang menjadi tujuan kedatangan mereka sebenarnya. Semenjak negara api menyerang, memang desa Kyoshi tidak menerima tamu yang tak diundang tanpa terkecuali, agar menjaga desa ini tetap aman terjaga. Pelan tapi pasti, Aang memberikan penjelasan bahwa maksud kedatangannya adalah dapat mengenali lebih lanjut tentang Avatar Kyoshi, sehingga dirinya dapat belajar dan segera menjadi avatar selanjutnya demi keseimbangan dunia. Karena selama ini dirinya telah menghilang dari peradaban dan terpenjara di bongkahan es batu, sehingga tidak memiliki petunjuk dan akan pergi ke arah mana selanjutnya. Setelah mendengar penjelasan Aang, Suki merasa tersentuh dan memohon kepada ibunya agar memberikan mereka tempat tinggal beberapa saat sampai menemukan sedikit informasi yang dibutuhkan. Pada akhirnya Ibu Suki memberikan waktu selama 2 hari untuk mereka tinggal di tempat ini, dengan catatan jangan banyak tingkah. Sampai akhirnya mereka pun mendapatkan perlakuan yang sangat hangat. Dan bahkan Aang juga sedikit memperlihatkan kemampuannya untuk menghibur para penduduk Kyoshi. Bahkan Suki, gadis cantik yang tak pernah melihat indahnya dunia luar, juga merasa sangat senang dengan kehadiran mereka. Namun lain halnya dengan Ibu Suki yang justru malah merasa terancam dengan kehadiran mereka. Suki yang tidak terlalu peduli tetap nekat melanjutkan keseruan bersama Sokka dengan saling menunjukkan kemampuannya. Lain halnya dengan Aang yang saat ini masih dibuat pusing karena sampai saat ini tak ada satupun petunjuk yang ia dapatkan untuk menjadi seorang avatar selanjutnya. Hingga tanpa sengaja Katara menemukan sebuah catatan tentang avatar yang selalu bereinkarnasi dari setiap generasi, di mana hal ini berarti Aang harus mencari cara untuk terhubung dengan mereka. Semangat pagi yang begitu cerah, Pangeran Zuko sudah menyadari bahwa kapal Komandan Zhao telah pergi berlayar.
Yang kemudian salah satu pedagang sate setempat memberitahu bahwa kapal menuju Pulau Qiyasi setelah mendengar informasi tentang bison terbang yang melintas. Mendengar hal itu, Pangeran Zuko menyadari bahwa Komandan Zhao telah mengetahui keberadaan Avatar, dan tanpa pikir panjang ia langsung pergi menyusulnya. Sementara itu, kita diperlihatkan dengan Suki yang mulai mengajak Sokka berlatih ilmu bela diri bersama. Dan terlihat bagaimana benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Begitu halnya dengan Katara yang selalu sabar dan peduli menemani Aang untuk mencoba berkomunikasi dengan para pendahulunya. Hingga Avatar Kyoshi mulai menampakkan diri di alam bawah sadar Aang untuk memberi arahan kepadanya. Bertepatan dengan hal itu, Komandan Zhao dan para prajurit telah sampai dan mulai memasuki desa untuk mencari di mana Avatar. Sehingga Ibu Suki, Sokka dan para penjaga setempat memberanikan diri untuk menghadang sampai terjadilah pertarungan. In your affairs, I'd hate to see. Kemudian Pangeran Zuko yang juga mulai memasuki desa segera menghentikan Komandan Zhao agar dapat menangkap Avatar dengan tangannya sendiri. Tetapi Pak De Iroh yang memiliki segudang pengalaman begitu yakin bahwa Avatar berada di dalam kuil dan mereka tak harus memperdulikan apa yang tengah terjadi. Dengan itu, Katara yang bersama Aang berusaha menyadarkan Aang dari alam bawah sadar. Akan tetapi Aang tidak ada respon sedikit pun karena sedang memperhatikan semua petua yang Avatar Kyoshi sampaikan. Hingga pada akhirnya Katara berusaha menghadapi pasukan Pangeran Zuko sendirian. Akan tetapi dengan pengendalian air yang masih terbilang belum mahir, membuatnya tidak bisa berbuat banyak. Di alam bawah sadar, Avatar Kyoshi yang mengetahui ada penyerangan para pengendali api tidak mau terlalu bertele-tele menghadapi semua kepolosan Aang. Sehingga ia memutuskan untuk memperlihatkan bagaimana kekuatan Avatar sebenarnya dengan merasuki tubuh Aang sebagai objek utama dan... Setelah kondisi Aang yang telah sadar kembali, ia pun meminta maaf atas semua kegaduhan yang sudah terjadi dan ia pun berjanji akan segera meninggalkan Pulau Qiyasi. Atas kejadian yang tidak bisa dihindari, Ibunda Suki merasa timbul keyakinan kembali akan kemunculan sang Avatar dan tak lupa ia berterima kasih. Kemudian terlihat Suki memberikan kecupan hangat dan sedikit kenangan kepada Sokka sebagai bentuk dari perpisahan di antara mereka berdua. Dan atas semua yang sudah dilalui bersama, Sokka merasa semakin yakin dan bersemangat untuk melanjutkan kembali perjalanan hebat ke depan yang sudah menanti. Perjalanan selanjutnya Aang akan menjelaskan menuju ke suku air utara, karena menurut Avatar Kyoshi saat memberitahu di alam bawah sadarnya akan ada hal buruk yang akan terjadi di sana. Sementara itu, Komandan Zhao yang menerima kekalahan tak mau menyerah begitu saja. Ia pun mulai merayu Pangeran Zuko agar dapat bekerja sama menangkap sang Avatar. Namun di balik itu, ternyata Komandan Zhao memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik perhatian Raja Api Ozai dengan mengirim informasi tentang munculnya Avatar, di mana Pangeran Zuko sebelumnya meminta untuk tetap merahasiakan keberadaan Avatar. The Avatar.
Surat yang berisikan tentang informasi kemunculan Avatar sontak membuat Raja Api Ozai benar-benar terkejut. Sekaligus ia merasa senang. Karena bagaimana bisa putra sulung yang selama ini ia anggap remeh dan tak berguna bisa menemukan keberadaan sang Avatar yang disinyalir sudah bagaikan tertelan bumi dari 100 tahun lamanya menghilang. Sang Raja Api Ozai pun memberikan informasi tersebut ke Azula Gemoy, idaman Mimin, adik kandung Pangeran Zuko, atas sebuah informasi kemunculan Avatar. Namun informasi tersebut malah menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi Mbak Azula Gemoy. Azula Gemoy tentu tak tinggal diam begitu saja. Ia pun langsung menemui kedua sahabat karibnya yang bernama Lee dan Onji untuk berdiskusi tentang rencana busuknya menyingkirkan Pangeran Zuko dari kedudukannya sebagai putra mahkota Kerajaan Api. Karena ia tidak menginginkan sebuah kerja keras selama ia latihan, sebuah kemampuan yang selalu dia pamerkan di hadapan Raja Api Ozai akan mulai tidak dianggap penting karena keberhasilan Pangeran Zuko yang dikabarkan sudah menemukan keberadaan sang Avatar. Kemudian beralih ke tim Avatar, terlihat Katara terus melatih pengendalian airnya dengan menghadirkan ingatan masa lalunya tentang kekejaman negara api saat melakukan penyerangan. Tetapi berlatih tanpa panduan seorang guru merupakan hal yang amat sulit. Kemudian Aang segera mengajak untuk melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah utara agar dapat bertemu dengan penduduk pengendali air yang hebat di sana. Selama di dalam perjalanan, Sokka terus terbawa suasana dengan kipas pemberian Suki waktu di Kyoshi, hingga membuatnya menjadi lebih bersemangat. Hingga perhatian Aang terfokus saat melihat benda terbang yang ia yakini sebagai tanda pengendali udara yang mengarah ke Komatsu, salah satu kota terbesar di kerajaan bumi. Pada akhirnya Aang pun memutuskan untuk singgah dan sangat berharap dapat bertemu dengan salah satu temannya yang tersisa pasca tragedi negara api menyerang. Tim Avatar pun berbaur di tengah masyarakat, tetapi perhatian mereka sempat terhenti karena penjaga kerajaan bumi sangat melarang orang asing memasuki kota semenjak tragedi kala itu. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Katara yang memiliki paras anggun berhasil membuat Jet, salah satu pemuda setempat, terkagum-kagum dan mau membantu mereka melewati pemeriksaan para penjaga. Saat setibanya di sana, sosok yang Aang pikir sebagai seorang pengendali udara ternyata hanyalah Theo, seorang pemuda biasa. Namun tiba-tiba, Hey, we can't see. You're a waterbender. ledakan hebat terjadi sehingga membuat Pak Desai panik karena tidak menginginkan putranya terluka dan bergegas menyelamatkan putranya yang berada di kursi roda. Theo yang berhasil selamat menceritakan tentang pengeboman yang dilakukan secara sengaja oleh pengendali api agar bisa menguasai kota. Theo sebagai anak dari seorang mekanik kerajaan merasa iba kepada penduduk setempat karena hanya kota inilah yang menjadi satu-satunya tempat perlindungan mereka. Meski Theo sendiri mendapatkan keamanan yang berbeda. Awalnya tim Avatar tidak terlalu menganggap penting, akan tetapi ketika melihat kondisi penduduk yang menjadi korban kekejaman pengendali api, Aang pun memutuskan dengan sadar karena untuk dapat menyelamatkan dunia harus dimulai dari hal-hal kecil yang saat ini ia jumpai. Kemudian Aang berusaha mendekati Sai dan Theo untuk bisa mendiskusikan bagaimana proses pengeboman selama ini terjadi, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini. Sai nampak di awal terlihat menunjukkan gelagat kurang senang, namun Theo tidak mengambil pusing dan ia tak segan-segan akan menunjukkan Aang ke titik lokasi tempat persembunyian para pengendali api. Di sisi lain, ternyata Komandan Zhao juga telah mendapatkan informasi tentang keberadaan Avatar. Ia pun segera mengajak Pangeran Zuko dan Pak Deiro untuk melanjutkan misi pengejarannya. Mendengar hal itu, Pangeran Zuko nampak tidak senang dan melarang Komandan Zhao untuk pergi, karena ia sendiri dapat merasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sontak Komandan Zhao merasa emosi dan segera mengundang Letnan Ji dari kapal Pangeran Zuko untuk datang menemuinya, membicarakan sesuatu urusan. Scene pun beralih di bagi yang cerah.
Katara merasa penasaran ketika melihat Sai tengah berbincang dengan seseorang yang sangat mencurigakan. Jet yang berada di lokasi melarang Katara untuk mendekatinya dan menceritakan bahwa Sai merupakan seorang mata-mata dari pengendali api yang sedang memberikan informasi mengenai keberadaan Avatar. Katara yang mengetahui hal itu segera bergegas menemui Aang. Sebelum rencana mereka sebelumnya terbongkar, akan tetapi Jet melarang dan membawa Katara pergi mengikuti mereka untuk mencari tahu apa maksud dan tujuan dari semua ini sebenarnya. Setibanya di hutan, para pengendali api mengetahui gerak-gerik mereka dan langsung dihantam dengan serangan. Tanpa diduga-duga, Jet ternyata juga memiliki kelompok yang bekerja sama melindungi satu sama lainnya. Nice moves. Atas kejadian tersebut, Katara heran dan kebingungan siapa mereka sebenarnya. Tetapi Jet meminta Katara untuk tetap tenang dan mulai mengajak ke sebuah tempat persembunyian. Setibanya di sana, ternyata Jet dan rekan-rekan lainnya merupakan anak yatim yang menjadi korban peperangan. Mereka semua berkomitmen dengan selalu berlatih dan berjuang bersama sebagai bentuk melindungi kota kelahirannya Omashu. Sementara itu, kita diperlihatkan yang sedang terjadi bersama Aang menuju sebuah gua yang dianggap sebagai persembunyian pengendali api kota Omashu. Saat berada di dalam gua, Aang menemukan sisa-sisa bahan peledak dan melihat semua kain bekas yang tak asing baginya. Ia pun merasa yakin bahwa dalang dari semua ini bukanlah pengendali api. Tanpa berpikir panjang, Aang segera membawa sisa bahan peledak dan kain yang ia temukan ke hadapan Sokka untuk memberitahu bahwa Jet telah dalang dari semua pengeboman yang terjadi. Katara yang juga sudah ada membantah tegas pernyataan Aang dan Sokka karena ia begitu yakin bahwa Jet tidaklah mungkin melakukan kegiatan yang membahayakan penduduk kota. Hingga terjadilah sebuah perdebatan di antara mereka, tetapi lagi-lagi Katara memberikan ketegasan bahwa ia akan membuktikan tuduhan terhadap Jet yang tak berdasar. Katara pun menemui Jet dan berharap Jet mau ikut dengannya untuk menemui Aang dan Sokka agar permasalahan yang dihadapi mendapatkan kejelasan. Tapi apa yang terjadi? Jet malah menolak dengan tegas dengan alasan ia memiliki sebuah misi yang lebih besar yang hendak diselesaikan, yaitu menukarkan karya Sai dengan bahan peledak untuk membunuh para pengendali api yang sudah merusak dan menghancurkan kota Omashu. Katara yang tak seakan percaya dengan perkataan Jet pun segera bergegas untuk menghentikan aksi yang keji dari Jet, karena baginya penduduk tidak berdosa dan tidak mau menjadi korban. Katara yang setengah malu dan panik pun kembali menemui Aang dan Sokka agar dapat menggagalkan rencana Jet yang gila. Tapi tanpa diketahui, Pangeran Zuko dan Pak Deiro yang telah memasuki kota langsung melancarkan serangan kepada mereka. Tanpa berpikir panjang, Aang meminta Katara dan Sokka untuk pergi meninggalkannya dan dapat menggagalkan rencana Jet dan kelompoknya. Sementara itu, ia akan menghadapi Pangeran Zuko. Kembali ke Sokka dan Katara yang terus berjuang agar bisa tiba tepat waktu di Istana Puncak. Untung saja mereka pun bisa sampai dengan tepat dan segera menghentikan rencana peledakan. Duel sengit Pangeran Zuko dan Aang tidak terhindarkan, secara bergantian saling menyerang. Pangeran Zuko yang tidak sabaran akhirnya melepaskan serangan elemen api hingga membuat sayur-sayur penduduk terbakar hangus. Sontak para penjaga kerajaan bumi pun langsung berdatangan sampai Pak Deiro harus mengorbankan dirinya agar dapat menyelamatkan Pangeran Zuko dan bisa pergi dari kepungan penjaga. Aang yang berada di tempat samping Pak Deiro merasa marah karena yang membuat perkelahian terjadi adalah Pangeran Zuko sendiri.
Kemudian Pak De Iro sendiri enggan memberi tanggapan dan malah mengalihkan pembicaraan bahwa konflik yang terjadi selama ini membuatnya bersedih. Diketahui bahwa Raja Api hanya memiliki satu sudut pandang antara kalah atau menang, yang dibalik itu sudah mengorbankan banyak orang-orang yang dicintainya. Aang pun berbalik tanya kepada Pak De Iro, apakah Pangeran Zuko mengejarnya dengan alasan yang sama. Seketika Pak De Iro menyampaikan yang Pangeran Zuko lakukan bukanlah perihal kemenangan semata, tetapi agar mendapatkan hidupnya kembali. Sesaat sedang serius berbincang-bincang, tiba-tiba prajurit datang menghentikan perbincangan mereka berdua untuk memindahkan Pak De Iro ke kamp kerja paksa Kerajaan Bumi, sedangkan Aang sendiri akan dihadapkan dengan Sang Raja Bumi. Aang kemudian dibawa ke aula istana dan menghadap dengan Sang Raja yang terlihat sudah lansia hingga membuatnya merasa gelisah. Tanpa diduga-duga, ternyata raja tersebut sudah mengetahui bahwa Aang merupakan avatar karena ia adalah Bumi teman masa kecilnya. Pertemuan keduanya membuatnya senang sampai Bumi menghidangkan makanan mewah sebagai bentuk selamat datang kepada sang avatar. Di tengah perjamuan makan, Bumi juga menyampaikan kekecewaannya kepada Aang karena ia telah menghilang ketika dunia membutuhkannya. Bumi merasakan kepedihan yang amat mendalam karena mengetahui sukunya telah tak tersisa akibat peperangan. Kemudian di tempat lain kita juga diperlihatkan dengan Sokka yang terus mendesak Sai berkata jujur tentang kedekatannya dengan para pengendali api. Sai akhirnya tidak bisa menutupinya lagi. Ia pun menjelaskan bahwa yang dikerjakannya adalah agar anaknya Theo tetap dalam kondisi aman. Bahkan ia juga mengklaim bahwa kota tak akan mungkin bertahan sejauh ini jika para pengendali api tak menerima penemuan darinya. Untuk itu, saya sangat berharap kepada Sokka dan putranya, yaitu Theo, bisa memahami situasi yang ia hadapi. Sampai kemudian Katara datang memecahkan perhatian mereka dengan memberitahu titik lokasi Aang terkini. Saya yang tidak menginginkan keselamatan mereka terancam mengingatkan bahwa lokasi yang Katara bicarakan berada di jantung gunung yang terlindungi bebatuan yang kokoh dan memiliki kemungkinan besar Aang sudah mati di dalamnya. Akan tetapi Theo seketika menyangkal dan memberitahu mereka mengenai sebuah terowongan yang mungkin saja dapat dilalui untuk menyelamatkan Aang dari tempat itu. Meski saya mengatakan bahwa terowongan yang Theo bicarakan itu sangat berbahaya dan di dalamnya terdapat makhluk yang menyeramkan, Katara yang mengetahui hal itu sama sekali tak memperdulikan dan tetap bersikeras untuk pergi ke tempat itu. Di tengah perdebatan mereka, saya kemudian dikejutkan dengan sebuah pesan dari para pengendali api yang memintanya untuk kembali menjalankan sebuah tugasnya. Sokka yang tidak mau ribet meminta saya menjebak mereka dan memanggil para prajurit kerajaan bumi. Tapi saya menolak dengan tegas dengan alasan para pengendali api dipastikan akan mengetahui dan langsung melancarkan serangan jika ada sebuah gerakan perlawanan. Theo yang mendengarkan hal itu merasa benar-benar kesal dengan ayahnya karena merasa hanya berperan sebagai seorang pecundang tanpa nyali. Theo pun juga mengingatkan bahwa saat ini sang avatar penyelamat dunia sudah kembali, jadi tidak perlu lagi bersembunyi dan segera melakukan perlawanan. Dalam kondisi darurat saat ini, Katara pun dikejutkan dengan kedatangan Jet yang merasa menganggap dirinya menjadi pengkhianat karena sudah menggagalkan rencana besarnya. Katara yang malas berselisih kemudian menjelaskan bahwa ia hanya tidak ingin penduduk yang tak berdosa menjadi korban. Namun Jet tidak peduli dengan hal itu dan bahkan ia menganggap apa yang dilakukannya adalah sebuah bentuk ketidakpatuhan. Untung saja Katara dapat dengan mudah menghentikannya. Goodbye, Jet. Kita beralih ke Pangeran Zuko yang dengan nekatnya menyamar sebagai salah satu prajurit untuk bisa menyelamatkan Pak De Iro dan membawanya pergi dari tempat itu. Saat dalam penyamarannya, Pangeran Zuko hampir saja ketahuan oleh salah satu prajurit yang berjaga. Akan tetapi Pangeran Zuko mampu mengatasinya dan mendapatkan informasi Pak De Iro dibawa ke pertambangan serta sang avatar yang ditetapkan sebagai tawanan kerajaan bumi. Pak De Iro sendiri saat ini terus mendapati penyiksaan oleh para prajurit kerajaan bumi yang dendam atas tindakan kerajaan api terhadap sukunya. Sampai salah satu prajurit hendak menimbun Pak De Iro dengan sebuah batu raksasa karena pengendali api yang sangat kejam. Yang sebenarnya di balik itu Pak De Iro sendiri juga menyimpan kesedihan mendalam setelah kehilangan Luten, putra tercinta akibat dari peperangan yang selama ini terjadi.
Hingga akhirnya Pangeran Zuko datang untuk menyelamatkan Pak De Iroh dan terjadilah Kita beralih ke Aang yang masih berada di kediaman bumi. Aang harus menghadapi tantangan yang aneh sebagai bukti jika dirinya memanglah sang avatar sejati sesuai dengan yang ditakdirkannya. Hal aneh yang terjadi adalah bumi yang kita lihat sebagai sosok tua lansia berubah menjadi pria perkasa dan menantang Aang duel 1 lawan 1 untuk membuktikan kekuatannya. Sampai akhirnya datanglah Katara dan Sokka bermaksud menghentikan pertarungan. Dan hal tersebut membuat bumi merasa sangat senang karena teman mereka di waktu kecil mempunyai 2 pelindung sempurna untuk mengembalikan kedamaian dunia. Kemudian bumi meminta Aang, Katara, dan Sokka untuk segera melanjutkan perjalanan. Bumi melakukannya bukan untuk mengusir ataupun merasa tidak senang, tetapi itu semua demi keselamatan tim Avatar. Akhirnya ternyata saya sudah sadar dan juga telah kembali menjadi penduduk kerajaan bumi, dan dia menginformasikan akan ada penyerangan dari kerajaan bumi. One more challenge. Kemudian seketika para pengendali api mulai berdatangan dan langsung melancarkan serangan. Hingga Katara harus mengeluarkan semua kemampuannya untuk menaklukkan mereka. Sokka yang tidak menginginkan ada insiden berlanjut lebih jauh, akhirnya mengajak mereka untuk bergegas melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Katara menceritakan tentang keberhasilannya mengendalikan elemen air dari ilmu yang diberikan oleh Bude Warni. Kemudian perhatian mereka teralihkan ke tempat yang sudah hangus terbakar. Hingga akhirnya Aang memutuskan untuk melihat situasi dan kondisi apa yang sudah terjadi di sana. Dari berbagai jejak yang ada, mereka menyadari bahwa semua terjadi akibat ulah pengendali api yang ganas. Sokka dengan tanpa sengaja melihat gadis imut yang penuh ketakutan sedang bersembunyi. Sokka pun berusaha mendekati gadis imut tersebut untuk membuatnya tenang. Akan tetapi, kedatangan Katara dan Aang malah membuat gadis itu takut dan pergi melarikan diri. Mereka pun mengikuti dan sampailah di sebuah desa dengan kondisi yang begitu memprihatinkan. Penduduk setempat awalnya mengira kehadiran mereka merupakan sebuah ancaman. Akan tetapi, Aang berusaha meyakinkan mereka bahwa tidak ada niatan buruk sedikit pun. Setelah mendapatkan penjelasan Aang, Pak Dekarto, ayah si gadis imut, sekaligus kepala desa, mulai membuka diri dengan menceritakan bahwa desa ini mendapatkan dampak negatif dari ulah negara api. Salah satu tandanya adalah tanaman layu, ternak tak lagi merumput seakan tanah wilayah ini telah terjangkit penyakit. Pak Dekarto sendiri juga sudah berusaha dengan cara mengirimkan pemuda desa Karang Taruna, termasuk anak laki-lakinya bernama Sunyong untuk mengatasi permasalahan. Akan tetapi masalah tidak terselesaikan ditambah pemuda utusan tidak kembali ke desa. Sehingga para penduduk berpikiran bahwasanya apa yang terjadi merupakan fenomena yang aneh bin nyata karena ada intervensi dunia gaib. Aang merasa prihatin dan memutuskan untuk tinggal sementara waktu untuk membantu menyelesaikan permasalahan penduduk desa. Kita berpindah ke Pangeran Zuko yang sudah dalam kondisi prima untuk melanjutkan pengejaran Avatar. Tetapi Letnan Ji sebagai kepala divisi dalam memberi informasi tidak pernah valid. Hingga hal tersebut membuat Pangeran Zuko sangat jengkel. Dalam kondisi minimnya informasi, Pangeran Zuko pun terus melanjutkan pencarian Avatar dengan cara mendatangi setiap desa-desa terpencil. Seketika ada kemunculan June, sang pembunuh bayaran kelas kakap yang tengah menjalankan misi tepat di hadapan mereka. Pangeran Zuko yang tengah jengkel jelas murka dan bergegas pergi menjauh dari tempat itu.
Namun tidak dengan Pak De Iroh yang melihat sebuah peluang emas atas pertemuannya. Pak De Iroh yang berniat menyewa June untuk bisa menangkap Avatar pun ditolak mentah-mentah oleh Pangeran Zuko karena June dianggap sebagai pembunuh bayaran yang masih kroco dan murahan. Tidak pantang menyerah, Pak De Iroh berusaha untuk meyakinkan Pangeran Zuko karena ia amat yakin bahwa June memiliki kemampuan yang sangat tinggi dan dapat membantu proses pencarian Avatar. Shin pun berpindah ke Aang yang tak mau membuang waktu lagi, mulai membawa Sokka dan Katara masuk ke dalam hutan sambil memperjelas bahwa memang ada alam lain dari dunia yang ditempati, di mana seharusnya dunia terpisah. Namun di hutan ini tabir terasa sangat tipis dan kebakaran yang sempat terjadi semakin melemahkannya. Karena Avatar sendiri adalah objek penghubung antar dua dunia dan Aang saat ini benar-benar merasakan sebuah kejanggalan. Setibanya di suatu tempat pemujaan roh yang hangus terbakar, Aang akhirnya memutuskan diri untuk melakukan meditasi. Katara dan Sokka bertugas menjaga Aang karena ketika sudah memasuki alam roh, tubuhnya akan sangat rentan. Tapi ternyata dengan tabir pemisah dua dimensi yang begitu tipis, membuat mereka terbawa dalam perjalanan MotoGP dan... Katara, what is happening? I don't know. How is that possible? Get us back now! We're in the spirit world. Belongs in this realm. Birdie, I am no... Kini mereka telah memasuki dunia roh. Aang meminta Katara dan Sokka untuk tetap tenang dan damai karena situasi pilpres sudah selesai. Kemudian muncullah sang roh burung hantu raksasa yang mulai berdialog dengan Aang. Dan sang roh burung pun mengingatkannya bahwa tempat ini sangat berbahaya bagi manusia normal. Sokka dan Katara kebingungan karena tidak mengerti apa yang dibicarakan. Sang roh burung tidak peduli dan hanya berfokus memberikan informasi ke Aang agar membawa Sokka dan Katara pergi sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Mendengar hal itu, Aang menjelaskan bahwa dirinya harus mencari penduduk desa yang hilang sebelum kembali ke dunia fana, hingga sang burung pun memintanya pergi menemui seseorang yang tinggal di pondok batu tak jauh dari hutan. Sampai akhirnya pergi meninggalkan mereka begitu saja. Setelah menghilang, roh sang burung, Sokka terus mengalami hal-hal aneh di luar Nurul hingga tiba-tiba seekor makhluk mitologi keluar dari persembunyian dan langsung melancarkan serangan. Hingga bekas luka yang terlihat membuat Aang sadar bahwa sosok itu merupakan Hebei, perwujudan roh penjaga hutan yang tengah berusaha melindungi wilayahnya dari segala ancaman. Sampai kini, Aang dan Katara juga menyadari bahwa mereka tak dapat menggunakan kekuatan pengendaliannya. Yang akhirnya, Hebei kembali datang menyerang dan membuat mereka terpencar jauh lebih dalam dan terhempas. Katara pun seketika terbangun melihat ibu dan semua keluarganya masih sehat walafiat yang sedang berkumpul bersama menjalani kehidupan yang penuh dengan kasih sayang. Bahkan sebagai satu-satunya pengendali air yang tersisa di Teluk Utara, Katara selalu menjadi harapan besar bagi nusa dan bangsa. Betapa sedihnya kehidupan keluarga yang hangat dan penuh cinta harus sirna seketika. Sesaat negara api datang menyerang dan bahkan harus menyaksikan ibundanya yang harus berkorban melindunginya terbakar dan meninggal dunia di depan matanya sendiri. Beralih ke Sokka yang juga sudah tersadar, tiba-tiba disambut sang ayahanda dan para pejuang es dari Teluk Selatan untuk memberi tanda suci sebagai seorang kesatria. Kemudian Aang tersadar dan melihat kampung tercintanya. Tetapi ia pun dapat tersadar kembali bahwa itu semua hanyalah ilusi semata. Kemudian pencipta semua ilusi pun menghampiri sampai akhirnya menyadari bahwa Aang adalah reinkarnasi sang avatar yang telah lama hilang. Merasa masih sangat dendam dengan Avatar Kuruk akibat konflik pribadi dan berniat balas dendam dengannya karena telah mencuri sesuatu darinya. Akhirnya Aang dapat melarikan diri keluar dari tabir kegelapan. Kemudian ia tanpa sengaja berjumpa dengan biksu Gyatso. Awalnya Aang sempat tidak percaya, tetapi biksu Gyatso berusaha meyakinkan Aang dengan mengajaknya memainkan sebuah permainan yang dulu sering mereka mainkan bersama. Pertemuan yang sangat Aang rindukan membuatnya senang bukan kepalang, tetapi di sisi lain Aang harus pergi mencari keberadaan Sokka dan Katara yang entah berada di mana. Mendengarkan hal itu, Gyatso pun mengingatkan bahwa tempat ini dipenuhi dengan kabut jiwa yang tersesat, membelenggu setiap orang yang terjebak ke dalam kenangan yang buruk.
yang dikuasai oleh Koh, sang roh jahat pencuri wajah. Apa yang disampaikan Gyatso membuat Aang merasa khawatir karena banyak dari penduduk desa juga telah lama menghilang. Gyatso pun menyampaikan bahwa keberadaan mereka di dalam sarang Koh sebelum ia melahapnya. Seketika itu Aang harus segera pergi menyelamatkan mereka semua. Namun Gyatso sempat melarang Aang karena Koh merupakan roh pemangsa berbahaya dan sangat mustahil untuk dapat mengalahkannya. Di tengah perbincangannya membuat Aang teringat dengan Koh yang mengatakan pernah mengenalnya. Dan hal tersebut diperjelas oleh Gyatso bahwa Avatar Roku memang pernah memiliki masalah dengan Koh. Aang yang mengetahui hal itu segera bergegas ke kuil Avatar Roku untuk mendapatkan petunjuk. Walaupun hal tersebut sangatlah berbahaya karena kuil Avatar Roku berada di wilayah negara api. Sebelum mereka berpisah, Gyatso pun juga menyampaikan ke Aang bahwa kehancuran kuil udara yang terjadi bukanlah salah Aang sehingga tidak perlu merasa bersalah. Setelah melewati drama-drama yang menguras kolam renang, akhirnya Aang kembali ke alam sadar normal dan meminta apa yang katanya mirip dengan regen ini untuk mengawasi situasi dan... Waktu yang terus berjalan, Pangeran Zuko terlihat semakin jengkel saat mengetahui Letnan Ji membangkang dan merubah arah kapal tanpa perintahnya. Seketika perhatian terpecah atas kehadiran Komandan Zhao yang bertindak sebagai pemimpin dalam misi mencari sang avatar. Pangeran Zuko jelas menyepelekan mendengarkan hal itu, karena sedari awal dirinya lah yang menjadi pemimpin untuk melakukan penangkapan avatar. Dan sudah semestinya semua di bawah kekuasaannya. Komandan Zhao tiba-tiba mengeluarkan bukti yang kuat berisikan surat perintah langsung dari Raja Api Ozai untuk mengambil alih misi Pangeran Zuko. Kondisi tersebut membuat Pangeran Zuko tidak berkutik sama sekali, entah perintah Raja Api Ozai atau hanya akal-akalan Azula Gemo yang tersulut iri dengki. Sontak Pak De Iroh yang sempat mendengar perdebatan mereka pun meminta Letnan Ji dan para awak kapal tetap setia terhadap Pangeran Zuko karena mereka telah lama berjuang bersama-sama. Tetapi Letnan Ji sama sekali tidak menggubrisnya dan ia merasa muak dengan keangkuhan Pangeran Zuko yang seperti tidak pernah menghargai kerja keras semua kru di kapal. Hingga pergantian pemimpin kapal merupakan suatu anugerah baginya. Di sisi lain kita juga diperlihatkan Aang yang telah tiba di kuil Avatar Roku. Dianggap sebagai seorang tamu yang resmi, malah mengundang Sage Agung melancarkan serangan kepadanya. Aang merasa terkejut dan berusaha untuk menghindari. Kemudian ada satu Sage yang sepertinya mengetahui kepentingan Aang yang akhirnya membawa masuk ke dalam kuil melalui jalur rahasia agar bisa menghindari kejaran Sage lainnya. Sage Agung yang membantu Aang merasa masih percaya Avatar sebagai pembawa kedamaian dan persatuan dunia. Berbeda dengan Sage yang lainnya yang sudah menganggap Raja Api Ozai sebagai spiritual sejati saat ini. Aang pun menjelaskan ke Sage Agung bahwa dirinya harus segera berkomunikasi dengan Avatar Roku untuk menyelamatkan teman-temannya yang sedang dalam bahaya. Hingga akhirnya Sage penolong Aang langsung meminta Aang bergegas dan dirinya akan menghadang para Sage yang berniat menyerang di sana. Tanpa butuh waktu lama, para Sage yang di awal menyerang Aang datang. Kemudian Sage yang masih percaya Avatar mengingatkan bahwa seperti pesan Avatar Roku tentang Avatar pembawa keseimbangan dunia. Namun para Sage sama sekali tak peduli, karena saat ini mereka telah beranggapan bahwa hanya Raja Api Ozai lah yang dapat membawa kemakmuran dan kedamaian. Tepat pada saat itu, Aang yang telah bermeditasi juga berhasil menemui sang Avatar Roku dan mendapatkan sambutan hangat atas kedatangannya. Tak lupa Avatar Roku juga memberi nasihat-nasihat agar Aang menjadi avatar yang dapat membawa kedamaian dunia dan keseimbangan penuh dengan cinta kasih. Dengan waktu yang terbatas, Aang pun mulai bertanya terkait konfliknya dengan Koh, yang dengan sekejap membuat mood Avatar Roku berubah karena makhluk itu sangatlah berbahaya. Akan tetapi Aang tidak peduli akan hal itu dan terus bertanya tentang bagaimana cara mengalahkan si roh Koh. Mengingat hanya itulah cara satu-satunya untuk bisa menyelamatkan teman-temannya yang saat ini berada di dunia roh. Avatar Roku pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tak pernah mengalahkan Koh, tetapi ia berhasil menyegel ibu Koh yang bisa dikenal sebagai totem, atau lebih tepatnya roh kuno yang memberi wajah bagi kita semua. Akhirnya Aang sadar hal tersebut dapat ia gunakan sebagai alat transaksi agar menyelamatkan Katara, Sokka dan penduduk lainnya. Ia pun berpamitan dengan Avatar Roku dan akan kembali ke dunia fana melanjutkan misinya. Aang pun terkejut saat melihat para Sage tergeletak dan tak sadarkan diri yang ternyata hal tersebut ulah dari June, sang pembunuh bayaran handal. Aang pun langsung diringkus untuk diserahkan kepada Pangeran Zuko demi bayaran yang tinggi sesuai dengan janji Pak De Iroh sebelumnya.
Aang yang tertangkap merasa panik karena ia sudah tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkan teman-temannya di dunia fana. Aang pun memohon kepada Pangeran Zuko agar membebaskan dirinya karena ada banyak nyawa yang akan hilang dengan sia-sia jika dirinya masih berada di tempat ini. Sudah jelas Pangeran Zuko tidak peduli atas semua perkataannya, hingga Aang merasa ada yang berbeda dari Pangeran Zuko menganggap kepribadiannya begitu dingin, tidak seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tiba-tiba lamunan Pangeran Zuko terhenti akibat kedatangan Komandan Zhao dan para prajurit, sehingga Pangeran Zuko terlihat semakin emosi dan langsung menyuruh mereka pergi. Tetapi dengan penuh tegas Komandan Zhao mengingatkan bahwa dirinya lah yang ditunjuk sebagai kepala divisi dan hal semacam itu dapat disebut sebagai sebuah pembangkangan. Mendengarkan hal itu sontak membuat Pangeran Zuko emosi atau semua tindakan Komandan Zhao. Pangeran Zuko berniat untuk melakukan sebuah perlawanan, namun Komandan Zhao mengingatkan bahwa ia tidak akan pernah bisa menang, karena selain surat perintah, dirinya juga dibekali dengan pemanah Yuyun yang bisa menembak sayap kunang-kunang dari jarak 1000 kaki. Merasa tidak memiliki pilihan, Pangeran Zuko membiarkan Komandan Zhao membawa tawanan Aang pergi. Pangeran Zuko yang tidak mau menerima kenyataan, tidak mau hanya berdiam diri. Kemudian ia memiliki rencana merebut kembali sang avatar di benteng Pohai. Karena ia begitu yakin Komandan Zhao akan beristirahat terlebih dahulu sebelum membawa sang avatar ke ibu kota. Pangeran Zuko yang nekat akhirnya tiba di benteng Pohai. Terlihat Komandan Zhao tengah sibuk menyusun kalimat tentang keberaniannya menaklukkan sang avatar untuk mencari perhatian Raja Api Ozai. Komandan Zhao pun juga berbicara dengan begitu gagah dan lantang kepada seluruh awak kapal bahwa ia telah berhasil menangkap salah satu penghalang misi kejayaan negara api, yaitu Avatar Aang. Sehingga malam yang bahagia dirasa perlu untuk merayakan pesta keberhasilan tersebut. Komandan Zhao seakan menjadi pemenang yang tak terkalahkan. Tanpa kecurigaan, ada seorang pria yang bertopeng menyusup begitu cepat dan menyerang para penjaga untuk membebaskan Aang di sana. Seketika Aang merasa heran dengan sosok di balik topeng. Dengan waktu yang terbatas, akhirnya mereka pergi melarikan diri. Sayangnya Komandan Zhao menyadari pelarian mereka dengan cepat, sehingga Aang dan sang kesatria bertopeng harus bekerja sama untuk menghadapi para prajurit yang terus berupaya menghentikan langkah mereka. The Avatar! Stop him! Tetapi Komandan Zhao tak mau melepaskan mereka dengan begitu saja. Ia pun langsung memerintahkan pemanah handal untuk segera bertindak, hingga membuat kesatria bertopeng tak sadarkan diri. Aang pun begitu kaget karena di balik topeng adalah Pangeran Zuko, sang putra mahkota negara api. Mengetahui hal itu membuat Aang merasa penuh kebingungan, hingga akhirnya ia membawa Pangeran Zuko pergi dan menjauh dari para pengendali api yang terus mengejarnya. Pangeran Zuko yang tersadar kemudian diajak bicara dengan Aang. Ia menyampaikan permohonan maaf karena sudah mencuri buku catatan para avatar yang bukunya masih ia pelajari sampai saat ini. Aang pun kemudian juga bertanya mengapa Pangeran Zuko melakukan aksi menyelamatkan dirinya sampai harus melakukan atau melawan kaumnya sendiri. Pangeran Zuko pun menyampaikan bahwa ia tidak mau melihat Komandan Zhao yang begitu licik berhasil membawa avatar di hadapan sang Raja Api Ozai. Bahkan ia melakukan semua itu agar ayahandanya bangga terhadapnya dan menjadi dirinya sebagai Raja Api berikutnya. Aang yang mendengarkan hal itu sangat menyayangkan keinginan Pangeran Zuko, karena dirinya bisa menjadi sosok yang berbeda dengan penuh welas asih, tidak seperti sang Raja Api Ozai. Perkataan Aang sontak membuat Pangeran Zuko marah karena sang Raja Api adalah ayahandanya sendiri. Sampai akhirnya Aang mengambil langkah dan pergi meninggalkan Pangeran Zuko begitu saja. Terlihat Pak Dero begitu cemas menunggu kedatangan Pangeran Zuko yang sedang pergi entah kemana. Sembari itu, Pak Dero membahas pandangan awak kapal yang sudah menganggap Pangeran Zuko tak memiliki rasa kemanusiaan, yang padahal sebaliknya ia begitu peduli daripada kita semua. Karena perlu diketahui bahwa rasa sakit yang dirasakan, yaitu Pangeran Zuko masih tetap kokoh bertahan dengan sudut pandangnya tentang rencana divisi 41 yang harus dikorbankan oleh Raja Api Ozai, di mana ia tetap menolaknya hingga saat ini. Sehingga Raja Api Ozai yang marah menjatuhkan hukuman kepada Pangeran Zuko untuk membuktikan kepantasannya sebagai putra mahkota. Dengan ia diasingkan dan hanya dapat kembali setelah membawa avatar
dan Raja Api Ozai menyerahkan Divisi 41 sebagai gantinya. Mendengar hal itu, Letnan Ji benar-benar terpaku mengetahui kebenarannya hingga Pangeran Zuko pun mulai terlihat dan seketika para prajurit langsung memberi penghormatan terbaik untuk menyambut sang putra mahkota negara api. Bertepatan pada saat itu, terlihat Aang yang kembali ke dunia roh menemui Koh untuk menyerahkan totem sebagai alat tukar atas keselamatan Katara, Sokka, dan para penduduk lainnya. But I suppose it can be scary to a liability. Letnan Ji yang sudah di pihak Pangeran Zuko pun memberitahu bahwa dirinya mendapatkan informasi tentang prajurit kerajaan yang akan segera menangkap Pangeran Zuko karena dianggap sebagai pengkhianat. Jelas hal itu semakin meyakinkan pada Iroh bahwa itu semua merupakan ulah dari Komandan Zhao. Hingga pada akhirnya Pangeran Zuko harus pergi menghilang dan bertemu dengan Raja Api Ozai. Dengan perasaan sedih, Pangeran Zuko bergerak meninggalkan kapal untuk menghindari hal buruk yang bisa saja terjadi. Namun tiba-tiba ia menyadari perahu kecil yang ia tumpangi sudah dipenuhi bahan peledak. Karena ternyata semua akibat Komandan Zhao yang sengaja membuat berita bohong agar dapat menyingkirkannya. Sesaat setelah itu, Komandan Zhao yang akting menemui Pak Doi Iroh untuk berbelasungkawa atas meninggalnya sang putra mahkota Pangeran Zuko. Kemudian Komandan Zhao yang menjadi pemimpin divisi baru berbicara dengan tegas dan lantang bahwa seluruh pasukan akan segera menuju wilayah suku utara seperti apa yang sudah diramalkan Avatar Kyoshi sebelumnya. Kita beralih ke tim Avatar yang baru saja berlabuh di suku air utara Agna Keila, sebuah pemukiman megah kerajaan air dikelilingi tembok-tembok es raksasa yang menjadi tujuan selama ini. Melihat kedatangan mereka, Arnok selaku kepala suku pun memberi sambutan hangat dan tak lupa juga memperkenalkan sosok garda terdepan. Dimulai dari Paku, guru senior pengendali air, Putri Zui, Putri Arnok sekaligus pemuka spiritual, yang turut menyambut kedatangan mereka di sana. Tanpa menunggu waktu yang lama, Aang segera menyampaikan informasi bahwa menurut ramalan Avatar Kyoshi, suku air utara akan hancur akibat serangan dari negara api. Namun ternyata Arnok dan para tetua lainnya sudah tahu akan hal itu. Dan saat ini mereka sangat senang karena di tengah-tengah mereka kini sudah ada sang avatar yang akan menjadi pelindungnya, meski kita tahu bersama Aang belum dapat mengendalikan 4 elemen seperti avatar sebelumnya. Meski pengakuan Aang sedikit mengecewakan, tetapi para petinggi suku air tetap memperlakukan sangat istimewa sebagai bentuk penyambutan kedatangan tim Avatar. Hingga seketika sang guru senior Paku datang menghampiri untuk meminta Katara menemui Yagoda sebagai pelatih awalnya. Benar saja, Katara pun beranjak pergi menemui Yagoda seperti apa yang dilakukan atau yang diarahkan oleh Paku. Dan betapa takjubnya ia ketika melihat praktek penyembuhan air yang masih terjaga sampai saat ini. Di tempat pelatihan terlihat Yagoda mulai memberikan teknik-teknik kepada Katara sebagai jurus penyembuhan dasar. Katara yang merasa sudah tidak sabar pun mulai bertanya kira-kira kapan latihan seni bela diri bertarung dilakukan. Hingga hal tersebut membuat Yagoda terkejut dan keheranan, pasalnya wanita di tempat ini tidak diizinkan bertarung. Mendengar hal itu jelas membuat Katara merasa sangat kecewa karena bagi dirinya wanita tidak hanya menjadi penyembuh saja, melainkan juga bisa mengenal teknik bertarung. Aturan tetaplah aturan, Yagoda tak mau melanggar karena sudah menjadi aturan yang sudah lama ditetapkan. Hingga pada akhirnya Katara pun beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Tepat pada saat itu, Han selaku kepala prajurit juga mulai membawa Sokka melihat setiap pertahanan yang suku air utara miliki. Tetapi Sokka yang sudah bosan membahas tentang pertempuran mulai mengalihkan pembicaraan untuk mencari lebih lanjut sosok Putri Yui yang sebenarnya. Ternyata di balik itu Putri Yui pernah dijodohkan dengan Han hingga akhirnya hubungan harus kandas oleh hal yang tidak tahu disebabkan. Sedangkan Putri Yui sendiri kini sepertinya tengah sibuk membawa Aang memasuki kuil avatar Kuruk untuk memberitahu lebih dalam seperti apa sosok avatar pendahulu. Aang pun juga menyampaikan bahwa alasannya ke kuil avatar tidak hanya mengenalkan lebih jauh, tetapi berharap agar avatar Kuruk membantunya dalam masalah peperangan yang akan terjadi. Putri Yui yang mendengarkan hal itu pun menyampaikan ke Aang bahwa apa yang dilakukan Aang akan sia-sia.
karena Avatar Kuruk lebih terobsesi dunia roh ketimbang mengutamakan keselamatan umat manusia. Namun Putri Yui tak melarang Aang dan langsung mempersilahkan untuk bermeditasi di sana. Tidak butuh waktu lama, Aang pun berhasil terhubung dengan Avatar Kuruk. Kemudian ia menceritakan bahaya yang tengah mengancam suku air utara dan berharap bisa mendapatkan energi seperti yang dilakukan oleh Avatar Kyoshi. Sontak Avatar Kuruk pun sedikit berubah. Karena dia bukanlah Avatar Kyoshi, hingga akhirnya Avatar Kuruk menyampaikan bahwa tubuhnya telah hancur dan jiwanya ternodai karena lebih fokus menghadapi roh jahat demi orang yang dicintainya. Untuk itu Avatar Kuruk menekankan bahwa semua tergantung kemampuan Aang, dan sosok Avatar pun harus berani tanpa teman dan bala bantuan menghadapi musuh-musuhnya. Kemudian kita berpindah ke Sokka yang mulai PDKT sama sang putri Yui karena rasa penasarannya selama ini. Sang putri pun tentu paham apa maksud dari Sokka, dan ia pun membenarkan bahwa mereka memang pernah bertemu di dalam dunia roh sebelumnya. Hal itu terjadi karena setengah dari putri Yui terlahir dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, hingga ayahnya meminta bantuan roh bulan untuk membuat sang putri bisa bertahan hidup. Akibat dari doa sang ayah, akhirnya dia dikabulkan oleh roh bulan dengan cara meniupkan separuh roh ke Putri Yui, hingga mampu membuatnya bertahan selama ini. Karena itulah Putri Yui bisa bebas keluar masuk ke dunia roh tanpa batas. Dalam obrolannya, sang putri juga memuji sikap Sokka yang gagah berani meski dihadapkan oleh kondisi terdesak seperti yang ia lihat di dunia roh. Hingga sang putri pun memberikan kecupan hangat dan kecupan manis kepada Sokka. Kita beralih ke Katara yang kini hampir tak dapat menahan diri, langsung bertanya ke Pakku untuk bertanya posisi wanita saat peperangan terjadi. Pakku pun seketika pun menjawab sama seperti yang Yagoda sampaikan sebelumnya, bahwa wanita tidak diperbolehkan terlibat di medan perang secara langsung. Mengetahui hal itu membuat Katara semakin terbojok dan langsung memberitahu Aang yang datang mendekati. Tetapi Aang terlihat lesu dan menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Avatar Kuruk, bahwa peraturan memang begitu adanya dan peperangan kali ini berbeda dari sebelumnya yang sudah terjadi. Di pagi yang cerah, kapal para pengendali api mulai memasuki wilayah suku air utara. Bahkan Pak Iroh tak lupa mengingatkan Pangeran Zhao untuk tidak menyerang secara brutal karena wilayah ini dipenuhi dengan benteng pertahanan. Namun berbeda dengan Komandan Zhao yang tidak sama sekali menggubrisnya, karena menurutnya kini mereka memiliki banyak senjata terbaru dan bahkan ia juga menyimpan sesuatu yang akan menjamin kemenangan. Mengetahui hal itu, Pak Iroh pun berlalu pergi menemui Pangeran Zuko yang telah berhasil menyelamatkan diri sebelum ledakan terjadi, untuk menyampaikan rasa herannya atas sikap Komandan Zhao yang berani bertindak sejauh ini. Ternyata di balik itu semua ada backingan pusat, yaitu Azula Gemoy yang memiliki watak licik dan bengis yang kini semakin terlihat memamerkan kemahirannya di depan ayahandanya, yaitu Sang Raja Api Ozai. Kemudian terlihat penduduk suku air utara yang geger karena melihat aksi Katara yang nekat duel dengan Pakku, sang guru besar suku air utara, demi membuktikan bahwa wanita bukanlah orang yang bertugas memotong sayuran semata. Kemampuan Katara yang di bawah sang guru besar membuatnya tidak berhasil menjadi pemenang. Akan tetapi ia mendapatkan pujian karena bakat yang luar biasa yang dimilikinya. Atas apa yang sudah menanti ke depan, Katara dan Sokka menegaskan kepada Aang bahwa mereka akan tetap terlibat di dalam pertempuran. Karena mereka tidak mau menjadi penonton dan sudah berjuang sangat jauh hingga kebersamaan itu dianggap sebagai keluarga. Seketika perhatian mereka teralihkan dengan melihat banyak abu-abu berjatuhan, yang artinya Aang mengatakan bahwa sudah saatnya pertempuran dimulai. Time to fight. Tanpa babi bu, Aang, Katara, dan Sokka langsung mengambil keputusan menghajar para awak kapal yang sudah mendekat.
Dan Sokka pun bahkan juga nekat naik ke ruang kendali untuk menghancurkan kapal. Watch out, Katara! There's a new group coming in. Let's go. Sebuah kerjasama yang baik sehingga mereka berhasil melumpuhkan kapal. Namun tak berselang lama mereka pun dikagetkan dengan kehadiran kapal yang berjumlah lebih banyak. Pangeran Zuko yang tak tahan hanya berdiam diri akhirnya bergerak mendaki sebuah tebing agar dapat mengangkat Avatar. Yang Pak De Iroh pun menganggap keponakannya seperti ODGJ. Persetan dengan pernyataan Pak De Iroh, Pangeran Zuko tidak mau melihat Komandan Zhao menggagalkan usahanya selama ini. Hingga Pak De Iroh dapat meredamnya dan memberitahu bahwa ada jalur rahasia yang bisa dilewati. Setelah Pangeran Zuko pergi, Pak De Iroh pun mendekati Komandan Zhao untuk melihat mengapa kapal komando tak memimpin secara langsung serangannya. Tanpa diduga-duga, Komandan Zhao malah membuat titik konflik baru dengan rancangan balon udara yang sempat diberikan Sai, seorang ahli mekanik Omashu, dan serangan pun akhirnya secara resmi mulai dilancarkan. Melihat kondisi tersebut, Aang dan para pengendali air lainnya berusaha menahan barisan dengan sekuat tenaga. Dalam kondisi darurat, Katara meminta kepada Pakku untuk menghapus peraturan lama bahwa wanita bisa bertarung mempertahankan rumah dan masa depan mereka. Yagoda yang melihat itu merasa tersentuh hatinya dan ikut serta mendesak Pakku hingga akhirnya sang guru besar memberikan izin wanita terlibat dan diberikan tugas mempertahankan bagian barat. Melihat hal itu, Putri Yui juga ingin melibatkan dirinya secara langsung, tapi ditahan Arnok dan malah meminta Sokka untuk menjaganya ke tempat yang lebih aman. Karena Putri Yui harus tetap hidup dan harus menjadi pemimpin suku air utara selanjutnya. Airbenders draw their strength from the moon. Serangan demi serangan para pengendali api terus memberikan dampak. Yang seketika, Pak De Iroh merasa harus menunda pergerakan karena malam ini adalah malam bulan purnama yang secara otomatis akan menambah kemampuan para pengendali air mencapai puncaknya. Seakan tidak peduli, Komandan Zhao menolak mentah-mentah karena ia kini membawa pisau milik Avatar Kuruk, dan menurut informasi dari Sage Agung, titik kelemahan pengendali air adalah kehidupan yang saling berdampingan, yaitu Jing dan Yang. Mengetahui niat buruk Komandan Zhao, Pak De Iroh mengingatkan dengan tegas karena akan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap keseimbangan dunia. Tapi lagi-lagi si Komandan Zhao tidak peduli dan tetap akan bertindak sesuai dengan rencana agar Raja Api Oz terkesan dengannya. Sementara itu, Aang diingatkan oleh Avatar Kuruk jika Komandan Zhao tidak boleh mengusik kekuatan utama elemen. Karena jika itu terjadi, maka sudah dipastikan tidak ada yang mampu menghentikan roh-roh karena keseimbangan dunia telah hancur. Untuk itu, Aang segera mengajak Katara mencari keberadaan Sokka dan Putri Yui sebelum situasi menjadi lebih buruk. Tapi mereka harus terhenti karena kehadiran Pangeran Zuko yang sudah berhasil melewati tembok pertahanan. Katara pun menyuruh Aang segera pergi dan kemudian ialah yang akan menahan Pangeran Zuko. I'll deal with him. Yeah. Dalam kondisi yang semakin kacau, Sokka dan Putri Yui melihat Momo atau tergeletak tidak sadar setelah berusaha menyelamatkan salah satu penduduk. Putri Yui kemudian mengambil Momo dan mengajak Sokka pergi ke tempat pusat spiritual untuk menyembuhkan Momo. Where are we? Give him to me. This is where the priest brought me when I was sick. Dummy, don't scare me like that. Berpindah ke Komandan Zhao, kini ia berhasil memasuki wilayah sakral untuk mencari wujud dan akan membunuh roh bulan. Melihat hal itu, Pak De Iroh berusaha melarang Komandan Zhao agar tidak melakukannya. Sementara itu, Aang juga sudah berada di tempat itu dan ia pun menyerahkan diri agar Komandan Zhao tidak membunuh roh bulan. Namun Komandan Zhao tetap bersikeras menikam perwujudan roh bulan
Dan sekejap mata langit menjadi hitam dan bahkan para pengendali air kehilangan kemampuannya. Seketika suasana semakin mencekam karena pengendali air harus berjibaku sebagai manusia normal akibat kekuatannya yang sudah menghilang. Aang pun nampak sedih dan teringat kembali pesan dari para pendahulunya bahwa sang avatar harus rela berkorban dalam sesuatu yang sulit, hingga ia menumbalkan tubuhnya menjadi wadah roh samudra untuk menumpas peperangan yang terjadi. Meski Aang sebelumnya menyadari akan berakibat dirinya hilang dari muka bumi alias meninggal dunia. Dalam kondisi yang kacau balau, Pak De Iroh segera menyelamatkan diri dan membawa Pangeran Zuko yang tak sengaja ia temukan dalam pelariannya. Tiba-tiba langkah Pak De Iroh dan Pangeran Zuko terhenti karena Komandan Zhao terlihat setengah loyo, hingga akhirnya Pangeran Zuko memutuskan diri untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka. Saling adu serangan tidak bisa dicegah sampai di titik Komandan Zhao terpojok dan berusaha melemahkan semangat Pangeran Zuko dengan memberitahu bahwa misi dalam pencarian avatar hanyalah permainan belaka. Karena sebenarnya sang Raja Api Auze berusaha menyurut obsesi Azula Gemoy, dan Komandan Zhao juga mengatakan bahwa ia merupakan sekutu dari Azula Gemoy. Sontak Pangeran Zuko begitu sangat murka. Who do you think was my ally? Kemudian roh samudra yang murka selama ini tidak bisa terkendali. Semua serangan dilancarkan tanpa peduli siapapun. Bahkan pengendali api pun tak berdaya sedikit pun. Putri Yui yang tidak mau melihat semua terjadi dengan nekat mengorbankan dirinya dan memberikan kehidupan rohnya kembali ke roh bulan agar keseimbangan dunia bisa pulih seperti sedia kala. Kini perang pun berakhir dan nampak tidak ada raut wajah yang bahagia sedikit pun, karena membutuhkan harga yang mahal demi sebuah kemenangan melawan pengendali api. Sementara itu Sokka meminta maaf kepada Arnok karena tidak mampu menjaga Putri Yui, tetapi Arnok mengerti akan Putri Yui yang mengorbankan dirinya adalah keputusan dirinya sendiri. Kemudian Guru Besar Paku yang tidak pernah mengira semua akan berakhir seperti ini merasa sangat berterima kasih kepada Katara atas perjuangannya dan berniat menjadikan Katara sebagai guru pengendali air berikutnya. Tentu saja hal tersebut ditolak oleh Katara karena tugasnya adalah sebagai partner avatar untuk menemani Aang melatih kemampuan pengendalian 4 elemen, dan ia pun sudah memutuskan untuk berjuang bersama di dalam tim avatar.
Shin pun berpindah menunjukkan Sake Agung yang menghadap Raja Api Oze untuk melaporkan kegagalannya menyerang suku Air Utara. Dengan wajah yang tenang seakan mengetahui akhirnya Raja Api Oze melakukan hal itu karena sebagai pengalihan fokus atau isu agar Azula Gemui bisa menguasai Omashu sebelum ia dapat menguasai dunia ketika hari komet besar telah tiba dan selesai. Ours. Omashu. Semoga kalian menikmati suguhan alur cerita film dari kita ya guys. Sorry banget karena kita harus mengejar ya demi supaya bisa menampilkan yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya ke grup keluarga juga boleh ya. Kira-kira apakah berlanjut season 2-nya? Mari kita tunggu bersama-sama ya guys. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan informasi yang tidak sesuai. Tim yang bertugas pamit undur diri and see you.